Dengar. Panglima Besar Sudirman memberitahukan kepada Tentara dan teritorium Jawa. PTTD. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-77. Maka dari itu, saya akan menceritakan salah satu film kemerdekaan yang berjudul Jenderal Sudirman. Strategi perang gerilya Jenderal Sudirman diakui oleh dunia sebagai strategi perang gerilya terbaik. Lalu bagaimanakah perjuangannya? Tapi sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak untuk pahlawan negeri ini yang telah mengorbankan harta bahkan nyawanya. Berlatar di ibu kota Yogyakarta pada tanggal 12 November 1948. Sudirman yang berasal dari organisasi PETA terpilih menjadi Panglima Besar TKR melalui pemungutan suara yang dilakukan secara demokratis. Sudirman! Merdeka 100%! Suatu ketika Jenderal Sudirman bertemu dengan Tan Malaka. Tan Malaka berpendapat kalau pemerintah terlalu banyak membuang waktu dengan melakukan perundingan demi perundingan. Bagi Tan Malaka, diplomasi yang dilakukan hanya membuat kemunduran bagi para pejuang kemerdekaan. Bukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing. Berbeda dengan Tan Malaka, Jenderal Sudirman tetap menghargai usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Perdana Menteri akan kami bawa, ini urusan sangat mendesak. Pada suatu malam terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar harus menjalani persidangan. Saat sidang berlangsung, Jenderal Sudirman dengan tegas mengatakan kalau peristiwa itu dilakukan bukan atas perintahnya, melainkan ulah para tentara komunis. Lalu film pun baru dimulai. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda akan kembali melakukan agresi militer yang kedua dengan mengingkari perundingan Renville. Dan dalam waktu yang dekat, Belanda akan menyerang Yogyakarta. Kabar tersebut harus segera disampaikan ke Jogja. Namun sayang, jaringan telepon malam itu malah terputus. Lalu Pak Yusuf memberitahukan hal itu pada Duta PBB untuk Indonesia. Dan mereka pergi menuju bandara untuk melakukan penerbangan. Tetapi sesampainya di bandara, mereka tidak mendapatkan izin untuk melakukan penerbangan. Dan benar saja, pada pagi harinya kota Yogyakarta mulai diserang. Mengetahui kota Jogja diserang, Jenderal Sudirman lalu berpamitan pada istrinya untuk ikut berperang. Meski pada saat itu kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Jenderal Sudirman tetap memaksakan dirinya untuk bertemu dengan presiden. Dimas. Sesampainya di istana, Bung Karno mengatakan jika Jogja sampai jatuh ke tangan Belanda, maka kekuasaan diberikan pada pemerintahan darurat di Sumatera Barat, yaitu Bapak Safruddin Perwira Negara. Lalu Jenderal Sudirman mengajak Bung Karno untuk ikut bergerilya ke hutan bersama pasukannya. Jenderal Sudirman khawatir jika Bung Karno dan Bung Hatta tetap berada di sana, besar kemungkinan Belanda akan menangkap mereka. Dengan tegas Bung Karno menolak dengan alasan mereka harus tetap tinggal di sana. Jenderal Sudirman menghargai keputusan itu, kemudian beliau meminta izin untuk pergi. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Jenderal Sudirman beserta pasukannya lalu pergi ke arah selatan untuk bergerilya. Namun tidak lama kemudian,
Jenderal Sudirman mendengar kabar dari pasukannya kalau presiden telah ditahan oleh Belanda, begitu juga dengan tokoh penting pemerintahan. Hampir semua orang yang berpengaruh berhasil ditangkap oleh Belanda. Hanya satu yang tersisa, yaitu Jenderal Sudirman. Simon Spoor yang merupakan pemimpin agresi militer Belanda menyuruh seluruh pasukannya untuk menangkap Jenderal Sudirman. Sementara itu Jenderal Sudirman dan pasukannya sudah bergerak ke hutan untuk bergerilya. Kala itu Jenderal Sudirman yang menderita sakit paru-paru, karena itu pasukannya membuatkan tandu untuk beliau. Suatu malam saat sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda bernama Karsani. Karsani sendiri adalah rakyat biasa. Karena keinginannya untuk menjadi tentara sangat tinggi, akhirnya ia diperbolehkan ikut bergerilya bersama pasukan Jenderal Sudirman. Apa maksudmu? Menyelinap seperti ini? Allah pengen melu perang, Jenderal. Keesokan paginya tiba-tiba terdengar pesawat Belanda yang langsung melakukan penyerangan. Beruntung pasukan berhasil masuk ke dalam gua sebelum bom dijatuhkan. Di siang harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah Kediri. Mereka singgah di salah satu rumah warga untuk menyusun strategi, sementara di tempat lain para pasukan Belanda juga mengatur strategi untuk menangkap Jenderal Sudirman. Jika tidak segera ditangkap, maka itu akan menjadi masalah besar bagi Belanda. Belanda juga menyewa rakyat untuk menjadi mata-mata. Saat mata-mata itu keluar, ternyata kudanya telah dibawa kabur oleh Karsani. Karsani yang telah sampai mengatakan bahwa ia mencuri kuda itu dari tentara Belanda yang berada di balik bukit tidak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Mendengar apa yang dikatakan Karsani, pasukan Jenderal Sudirman langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dan tidak lama kemudian, pasukan Belanda pun datang ke lokasi. Namun mereka tak menemukan jejak apapun dari Jenderal Sudirman. Sementara itu dalam perjalanannya pasukan Jenderal Sudirman dihadang oleh para pejuang Kediri karena dikira sebagai mata-mata Belanda. Namun saat mengetahui itu adalah Jenderal Sudirman, mereka langsung hormat dan meminta maaf. Jenderal? Jenderal! Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal Sudirman. Silakan lanjutkan perjalanan, Jenderal. Buka jalan. Keesokan paginya, Kapten Noli bersama Karsani berkeliling untuk mencari perlengkapan mandi. Di sana mereka berdua banyak bertemu dengan para tentara Partai Komunis. Rupanya Kediri saat itu sudah tidak aman lagi karena komunis telah memprovokasi rakyat untuk merdeka 100% dengan cara menentang pemerintahan yang sah. Lalu Kapten Noli segera memberikan laporan pada Jenderal Sudirman bahwasanya kota Kediri sudah tidak aman lagi. Jenderal Sudirman memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan, tapi tak lama setelah mereka pergi, Belanda melakukan penyerangan bertubi-tubi di kota Kediri. Hal itu dilakukan Belanda agar Jenderal Sudirman mau keluar dari tempat persembunyiannya. Satu, kita telah diserang. Sementara itu, Jenderal Simon Spoor tampak kesal dengan pasukannya karena tidak berhasil menangkap Jenderal Sudirman. Di tempat lain melalui radio, Jenderal Sudirman mengumumkan bahwa tentara Indonesia masih ada dan akan terus melakukan perlawanan. Merdeka! Di sini Dengar. Panglima Besar Sudirman memberitahukan kepada komando-komando bawahan 5 tentara dan teritorium Jawa. Merdeka! 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 Karena keterbatasan logistik, pasukan Jenderal Sudirman harus menghemat amunisi dan mereka tidak bisa melakukan perang terbuka. Dengan cara menyelinap di malam hari, mereka pun menghancurkan kamp-kamp Belanda. Aksi dari pasukan Jenderal Sudirman membuat tentara Belanda semakin kewalahan. Kini Belanda mulai masuk ke dalam hutan
Dan beruntungnya Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil menghabisi tentara Belanda yang mengejar mereka. Beberapa hari kemudian, pasukan Jenderal Sudirman memutuskan untuk beristirahat di salah satu rumah penduduk yang berada di Kampung Dukuh. Tapi tidak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa tentara Belanda sedang menuju ke tempat mereka. Pasukan pun segera bergerak cepat dan pergi karena tidak mungkin untuk melakukan perlawanan terbuka. Belanda pun mengumpulkan warga untuk diinterogasi, namun para warga hanya diam ketakutan. Tidak ada yang mengaku. Kami bunuh kalian semua. Zijn niet tevoorschijn komt, vermoord! Karena tidak ada yang mengaku, salah seorang warga pun ditembak mati oleh Belanda. Sementara itu, pasukan Jenderal Sudirman telah sampai di balik bukit. Ketika mereka beristirahat, mereka baru menyadari kalau beras dan koper Jenderal Sudirman tertinggal di Kampung Dukuh. Koper itu berisi obat-obatan sang jenderal. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk mengambil koper dan juga beras tersebut. Di tempat lain terlihat tentara Belanda yang telah mengetahui tempat persembunyian Jenderal Sudirman. Mereka pun segera naik ke bukit. Lapor. Belanda sudah dekat, Kapten. Dan beruntungnya pasukan Jenderal Sudirman berhasil pergi sebelum pasukan Belanda itu datang. Sementara itu di malam harinya Suparjo dan Karsani sampai di Kampung Dukuh. Saat hendak mengambil koper, mereka pun terkejut ketika mengetahui ada warga yang ditembak mati oleh Belanda. Di saat yang bersamaan, dalam keadaan hujan, pasukan Jenderal Sudirman tetap melakukan perjalanan mencari tempat yang aman. Untuk sementara waktu, mereka kembali beristirahat di salah satu rumah warga dan rupanya keberadaan mereka kembali diketahui oleh Belanda. Kunto mana? Ada Belanda! Belanda. Semuanya tenang. Mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Dengan cepat Jenderal Sudirman dan prajuritnya melakukan penyamaran. Ternyata salah satu dari mereka yang bernama Kunto telah berkhianat pada Jenderal Sudirman. Ia membocorkan informasi kepada Belanda dan karena itulah keberadaan mereka selalu diketahui oleh pasukan Belanda. Karena dianggap berbohong, Kunto pun dihabisi oleh Belanda. Keesokan harinya pasukan Jenderal Sudirman kembali melakukan perjalanan. Jenderal Sudirman sempat ditawari bahan makanan untuk persediaan selama perang, namun beliau menolak dengan alasan desa tersebut lebih membutuhkannya. Beralih pada Bung Karno dan Bung Hatta yang kala itu diasingkan di Pulau Bangka oleh Belanda. Mereka berdua merasa bersalah karena di sana mereka bisa makan enak. Sementara Jenderal Sudirman dan pasukannya sedang bergerilya melawan tentara Belanda. Padahal sebelumnya mereka pernah berjanji kalau Belanda kembali menyerang, maka merekalah yang akan memimpin perang gerilya. Singkat cerita, pasukan Jenderal Sudirman sampai di desa Sobo yang letaknya tersembunyi oleh lembah dan jurang di dekat Gunung Lawu. Dengan karakteristik tempat itu, Jenderal Sudirman memutuskan untuk membuat markas di sana. Di sana ia menyusun rencana penyerangan untuk 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Lalu ia meminta Kapten Noli untuk mengantarkan surat kepada Sri Sultan yang berada di keraton. Sang jenderal juga meminta salah satu pasukannya untuk mengantarkan surat kepada istrinya. Kemudian saat rombongan pengantar surat dalam perjalanan, Karsani mengatakan bahwa 70 tahun yang akan datang, dia sangat yakin Indonesia akan menjadi negara yang aman dan damai. Eling 70 tahun maneh negeri iki bakalan aman, damai, panganan berlimpah, kesehatan terjamin. Hanum yang tampaknya kelelahan tertinggal di belakang
sehingga Karsani diperintahkan untuk menjemputnya. Saat itu Hanum sedang beristirahat di bawah pohon. Ia dikagetkan oleh pasukan Belanda yang tiba-tiba lewat di belakangnya. Sementara itu Karsani yang mencari Hanum tiba-tiba dipergoki oleh tentara Belanda. Nom! Nom! Det hörs ju snöfot från där. Merdeka! Akhirnya Karsani tewas di tangan Belanda. Mendengar suara tembakan, Kapten Noli dan yang lainnya segera berlari menuju sumber suara. Di sana mereka mendapati Karsani yang sudah tidak bernyawa. Mereka pun membawanya ke suatu tempat untuk dimakamkan secara layak. Malam harinya, Kapten Noli dan yang lainnya pun kembali ke markas. Sementara itu di kantor Belanda terlihat Komisaris Belanda dan Jenderal Simon Spoor terlihat sedang beradu argumen. Mereka memperdebatkan Jenderal Sudirman karena sampai saat ini mereka masih belum bisa menangkap Jenderal Sudirman. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian Rumroyen, di mana salah satu poin pentingnya ialah Belanda harus mengembalikan pemerintahan Indonesia dan menghentikan gerakan militer serta membebaskan tahanan politik seperti Bung Karno. Kemudian hasil perjanjian Rumroyen disiarkan ke seluruh negeri. Perjanjian Rumroyen ini mengharuskan Indonesia untuk menghentikan perang gerilya. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sedikit kesal karena di perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Renville, Belanda sempat ingkar janji. Jenderal Sudirman khawatir jika menghentikan perang gerilya, Belanda akan ingkar janji. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga isi Perdamaian apa? perjanjian Rumroyen. Dengan berunding. Sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib. Lalu pada saat pemerintahan telah dipulihkan, pada malam harinya utusan Bung Karno datang untuk menjemput Jenderal Sudirman. Pada awalnya Jenderal Sudirman menolak, namun tidak lama kemudian beliau mendapatkan surat dari Sri Sultan yang berisi perintah serupa dengan Bung Karno. Untuk mengatasi kebimbangan itu, pada malam harinya Jenderal Sudirman melaksanakan sholat istiqoroh untuk meminta petunjuk. Dengan berat hati, akhirnya Jenderal Sudirman memilih untuk pulang ke Jogja. Dan sesampainya di sana, beliau langsung disambut oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu film pun selesai. Dulu para pahlawan mengorbankan harta bahkan nyawanya untuk kemerdekaan negara ini. Tapi sekarang banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kekuasaan dan sibuk korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Sekian video kali ini, salah dan kurangnya mohon maaf. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.